Baiklah, di sini saya akan menyampaikan materi tentang validitas dan juga reliabilitas instrumen. Jadi yang dimaksud dengan validitas itu adalah ketepatan soal yang kita gunakan. Jadi di sini saya sudah mempunyai contoh ya. Ini adalah hasil dari skala Likert, yaitu ada responden dan juga skor-skor yang mereka dapatkan saat mereka menjawab soal yang kita berikan gitu. Nah, jadi yang pertama yaitu kita menentukan jumlahnya dulu. Kemudian setelah menentukan jumlah, maka kita akan menentukan nilai dari R hitung. Caranya yaitu sama dengan korel, kita mengkorelasikan antara butir soal nomor 1 dengan jumlah skor yang sudah didapatkan pesertanya yang mengikuti tes tersebut gitu. Rumusnya itu sama dengan korel, buka kurung, kita blok ya butir soal nomor 1, kemudian kita koma, kita korelasikan dengan jumlah skor yang didapatkan oleh siswa-siswa tersebut. Kemudian kita enter, maka kita akan mengetahui R hitungnya. Itu R hitungnya sudah diketahui, tinggal nanti ketika praktek kalau misal mau otomatis ditarik ke kanan saja. Yang kedua yaitu kita akan menghitung nilai R tabelnya. Mencari nilai. Nah, ini R tabel itu sudah ada ketentuannya. Ini aja ada distribusi nilai R tabel. Jadi rumusnya itu jumlah soalnya dikurang dengan 2. Nah, tadi kan kita dapatnya 10 soal, kemudian kita kurang 2, 8. Nah, 8 itu R tabelnya itu 0,707. Maka langsung kita masukkan saja ke rumus tadi ya. Kita masukkan 0,07, kemudian kita akan menghitung validitasnya sama dengan jika R hitung itu lebih besar daripada R tabel, maka valid atau tidak valid. Jadi di sini saya nulisnya TV atau disingkat saja karena biar efisien waktunya. Nah, di sini udah kita tahu secara kasat mata juga udah kelihatan kan gitu. Kalau misalnya itu tabelnya itu lebih besar daripada R hitungnya. Nah, kemudian ini simpulannya validnya itu ada 6 gitu. Jadi dari 7 soal yang kita ujikan itu ada 1 yang kurang valid, maka nanti kita harus evaluasi itu. Kita akan ganti ketika kita akan mengujikannya. Tuh, jumlah soal yang validnya ada 6. Kemudian yang kedua kita menghitung reliabilitas. Kita akan menggunakan rumus Sperman-Brown. R11 sama dengan 2RB per 1 plus RB. Nah, caranya yaitu kita membagi butir soal yang genap dan ganjil itu kita jadikan sendiri-sendiri gitu kan. Terus kemudian kita jumlahkan gitu soal-soal yang soal-soal yang bernomor ganjil dan bernomor genap. Kemudian kita jumlahkan. Kita tahu rumus Sperman-Brown-nya R11 sama dengan 2RB per 1 plus RB. Nah, kita aplikasikan langsung sama dengan kita klik di nomor-nomor yang di butir-butir soal yang bernomor ganjil ya. Ada di 1, di 3, 5 dan juga ada di 7. Kemudian kita enter, kita akan tahu berapa jumlah skor yang untuk soal ganjil. Kemudian kita tarik ke bawah itu biar otomatis dan biar cepat. Di yang genap pun juga sama caranya. Kemudian kita akan mencari R hitung. Caranya yaitu
sama mengkorelasikan gitu tadi korel ya, kita mengkorelasikan skor yang ganjil atau yang butir soal ganjil dengan butir soal yang genap. Kita blok korel sama dengan korel buka kurung, kita blok yang ganjil, kemudian kita blok juga yang genap, tutup kurung, enter, kita akan dapat jumlahnya. Kemudian yang selanjutnya kita mencari gitu reliabilitasnya gitu. Rumus Sperman-Brumman tadi sama dengan 2 dikali R hitung ya, R-nya, RB-nya, kemudian dibagi 1 ditambah dengan RB-nya, tutup kurung, enter. Nah, kita tahu itu hasilnya 0,912 ya. Nah, kita lihat R tabelnya tadi 7,07. Kesimpulannya kita lihat di kategorinya. Jika 0 sampai dengan 0,8 sampai dengan 1,0 itu sangat tinggi. Sedangkan gitu, yang tadi kita dapatkan itu yang kita dapatkan 0,912. Berarti itu kategorinya berarti itu kesimpulannya reliable dan kategorinya itu sangat tinggi. Jadi kategorinya itu sangat tinggi ya. Jadi sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih terdapat banyak kesalahan ataupun teman-teman juga masih kurang paham dengan apa yang saya sampaikan. Semoga nanti bisa belajar sama-sama, karena di sini saya juga masih belajar gitu. Nanti kepada Ibu Eka mohon bimbingannya ya Bu. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.